Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotun. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-30, Lemah. Selamat mendengarkan. Dubai, Uni Emirat Arab. Panorama kota Dubai sore ini terlihat sangat mempesona. Deretan gedung-gedung pencakar langit terlihat indah dengan lembayung senja sebagai backgroundnya. Dari balkon salah satu rumah mewah, seorang pria menikmati keindahan itu dengan tatapannya yang hampa. Abdullah Al-Fatih namanya. Pria yang memiliki kekayaan tak terhingga dan sangat disegani di kotanya. Kelimbangan materi membuatnya hidup dengan mengedepankan harga diri. Hingga akhirnya ia tersadar, harga diri itu tidak berarti setelah orang terkasihnya pergi. Selamat sore Tuan Besar. Abdullah menoleh pelan dan menganggukkan kepala. Ahmed menghampiri dan terduduk di depan Abdullah. Bagaimana kabar Anda, Tuan? Tanya Ahmed. Seperti yang kau lihat. Apa dia sudah layak untuk berada di posisinya? Tanya Abdullah datar tanpa basa-basi. Tuan muda sangat cerdas. Saya rasa Anda hanya harus bersabar sedikit lagi, Tuan. Apa dia seperti Zaid? Raut wajah Abdullah tiba-tiba sendu ketika menanyakan itu. Dia pasti lemah seperti Rahma. Imbu Abdullah saat tak mendapat jawaban dari Ahmed, orang kepercayaan yang merupakan teman dekat Zaid putranya. Tuan muda Arjuna berhati baik. Saya rasa itu menurun dari mendiang Tuan muda Zaid. Sedangkan kepribadiannya yang sederhana, mungkin itu dari mendiang ibunya. Sahut Ahmed. Lemah, baik, dan sederhana itu akan membuat dia terlihat lemah. Akan lebih baik jika dia seseorang yang angkuh. Ujar Abdullah datar sambil memalingkan wajah. Tuan Besar, mohon maaf, saya kurang sependapat dengan Anda. Menurut saya, justru karena sifat Tuan muda yang seperti itulah, lawan akan mudah dikelabui. Saya belajar banyak tentang hal itu. Tuan muda punya cara tersendiri. Meskipun tidak arogan, tapi dia bisa menumbangkan lawan. Tutur Ahmed sangat yakin. Abdullah terdiam. Kemudian tiba-tiba terbatuk berulang-ulang. Ahmed menuangkan air dan menyodorkannya. Setelah meneguk air itu, Abdullah pun bertanya. Bagaimana perangai istrinya? Ahmed merasa bingung. Harus bagaimana menggambarkan kepribadian Natasha pada Abdullah. Ia hanya bisa mengatakan, Tuan muda sangat mencintainya. Jadi dia hidup di ujung telunjuk istrinya? Tanya Abdullah dengan raut tidak suka. Tuan Besar, pernikahan mereka, suruh anak itu menceraikan istrinya. Aku tidak keberatan jika dia memulai segalanya dari bawah. Keturunan Al-Fatih memanglah seorang pekerja keras, tapi tidak dengan kebodohan seperti itu. Tegas Abdullah. Tapi Tuan, kau membantahku? Tanya Abdullah dingin. Tidak Tuan Besar, hanya saja Tuan muda Arjuna minta dia datang menemuiku. Kirimkan Mubarak untuk menjemputnya. Titah Abdullah. Kalau kau tidak bisa mendidiknya, maka aku sendiri yang akan mendidik anak itu. Imbuhnya. Ahmed menatap nanar punggung kursi roda yang bergerak secara otomatis menuju ruang kerja sesuai arahan si empunya.
Ia hanya bisa mematuhi perintah tanpa bisa membantah. Jakarta, Indonesia. Kelipan bintang itu nampak indah di kegelapan malam. Namun tak cukup untuk mengindahkan malam Natasha yang terduduk sendirian di balkon kamar. Natasha merutuki perasaannya saat ini, mengharapkan kehadiran Arjuna yang telah memutuskan untuk pergi dari sisinya. Awalnya Natasha tidak mengharapkan apapun dari pernikahannya dengan Arjuna. Ia menganggap Arjuna mau menikahinya hanya karena materi semata. Akan tetapi sikap dan perangai Arjuna yang baik dan tulus perlahan mengusik kerasnya hati Natasha. Ia marah pada Arjuna yang pelan-pelan melunturkan tumpukan ego dalam hatinya. Ego yang selama ini menguatkannya dalam menjalani kehidupan sebagai Natasha Adipura. Terlahir dari orang tua yang dijodohkan bukanlah hal yang mengenakan bagi Natasha. Ia melihat sendiri bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Ketulusan, kelembutan, dan kesabaran tak berarti apa-apa di mata seorang Adipura. Natasha sudah sangat muak dengan sikap ayahnya yang terlalu sering membuat ibunya mengeluarkan air mata. Natasha tidak akan pernah lupa sikap ayahnya yang lebih mementingkan perusahaan daripada permintaan ibunya yang ingin bertemu saat sedang berjuang di ruang ICU. Air mata terakhir yang dilihatnya menumbuhkan kebencian luar biasa pada sosok sang ayah. Natasha menghela nafas dalam untuk menetralkan hatinya. Seringaian terukir di wajahnya, seakan sedang menertawakan kerapuhan hatinya. Natasha tidak menyadari ada sorot mata sendu yang menatapnya dari jauh. Arjuna sedari tadi melihat Natasha dari dalam mobilnya. "Tuan muda, Anda yakin tidak akan menemui Nona?" tanya Rahul pelan. "Kalau aku masuk lagi ke rumah itu, akan sulit bagiku meninggalkannya. Kau sendiri bilang, pilot itu siapa namanya?" "Mubarok, Tuan. Malam ini dia akan menjemputku. Besok atau lusa, aku akan meninggalkan negeri ini. Jika sekarang aku menemui Tasya, aku akan sangat berat meninggalkan dia. Semoga ini tidak akan lama," sahut Arjuna pelan. Cukup lama Arjuna ada di seberang rumah Adipura. Bahkan setelah dilihatnya Natasha masuk ke dalam kamar, Arjuna masih berada di sana sembari menatap nanar. Dubai, Uni Emirat Arab. Seorang pria larut dalam lamunannya. Ia tidak menyangka akan mendengar percakapan Abdullah dengan Ahmed dari alat penyadap yang terpasang di banyak tempat di kamar Abdullah dan sekitarnya. "Jadi pelayan itu melahirkan seorang putra?" gumamnya. "Pantas saja selama ini ayah bersikuku dengan posisi Zaid sebagai pewaris tunggal. Ternyata ada anak itu, Arjuna Zaid Abdullah Al-Fatih. Jangan kira aku akan membiarkanmu menikmati semua ini dengan mudah. Bersiaplah masuk ke dalam kandang singa, nak. Paman Badr akan menyambutmu dengan senang hati," seringainya. Jakarta, Indonesia. Natasha terlihat gelisah karena belum juga bisa memejamkan mata. Dengan hati yang kesal, ia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju lemari pakaian Arjuna. Natasha membuka lemari itu. Ia mengeluarkan semua baju Arjuna dan menjatuhkannya ke lantai. "Selama ini kau sudah sangat menggangguku. Aku tidak peduli kau kembali lagi ke rumah atau tidak. Dasar pria bodoh. Suami tidak berguna. Pria menye." Umpatan Natasha terhenti saat alas baju Arjuna yang tersingkap memperlihatkan foto dirinya sedang bersanding dengan Arjuna. Natasha mengambil foto hasil editan berukuran 6R itu dan membawanya ke meja kerja. Ditatapnya lekat wajah Arjuna yang tampan berbalut kesederhanaan. "Kau
terlihat bodoh dengan senyuman itu, gerutu Natasha pada foto yang diletakkan di atas meja. Natasha terus memandangi foto itu dengan dagu yang dibiarkan berada di atas lengan sebagai penopangnya. Ia merasa senang sekaligus kesal melihat senyum Arjuna yang hari ini tidak dilihatnya. Natasha mengambil pena dan berniat mencoret-coret wajah Arjuna dalam foto itu. Kau ini suami Natasha, jangan terlihat polos seperti orang bodoh. Kalau kau pulang, aku akan membelikanmu kacamata hitam untuk menutupi mata sayumu yang belok ini. Gumam Natasha sambil menggambar kacamata hitam di bagian mata Arjuna. Ternyata tidak cocok. Wajahmu jadi jelek. Gumam Natasha lagi. Ia mencoret asal di kedua belah pipi Arjuna. Natasha tertegun dengan kening yang berkerut. Kacamata hitam dan coretan di pipi itu mengingatkannya pada seseorang. Natasha meneruskan coretannya. Kali ini ia mencoret-coret di bagian dagunya. Natasha menatap lekat pada foto itu sambil bergumam. Kenapa dia terlihat mirip dengan orang aneh itu? Lama-lama aku bisa jadi gila, ujarnya kesal. Natasha bertekad untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Sekali lagi ia menatap foto itu. Kemudian menarik laci paling bawah dari meja kerjanya. Natasha berniat menyimpan foto itu di sana. Namun ia tertegun melihat tempat cincin yang terasa tak asing. Natasha kembali meletakkan foto itu di atas meja. Diambilnya kotak cincin itu dan membukanya. Natasha terkesiap dengan benak yang dipenuhi tanya. Ini kan cincin yang pernah diberikan Tuan Muda Al-Fatih. Bagaimana bisa ada di sini? Aku ingat benar telah mengembalikannya. Lalu siapa yang menyimpannya di laci ini? Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.